Baik, kita mulai untuk pembahasan uji kompetensi 2 pada materi ekosistem. Untuk soal yang pertama, pernyataan yang benar mengenai peristiwa yang terjadi pada rantai makanan adalah, nah di sini ada 5 opsi. Nah, rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya melalui sederetan organisme yang terlibat dalam peristiwa makan dan dimakan. Nah, dalam hal ini, organisme yang dimakan disebut mangsa, sedangkan organisme yang memakan disebut predator. Dengan demikian, jika jumlah mangsa meningkat, jumlah predator juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan sumber makanan predator melimpah, sedangkan predator dapat berkembang biak dengan cepat. Sebaliknya, jika jumlah mangsa menurun, jumlah predator juga akan menurun. Hal ini karena sumber makanan predator berkurang, sehingga banyak predator yang mati karena kekurangan makanan. Karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Peningkatan populasi mangsa akan mengakibatkan peningkatan populasi predator. Lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem berikut. Pernyataan yang tepat mengenai kedudukan organisme dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah, nah, sebelum menjawab, pada suatu jaring-jaring makanan, organisme penyusunnya menduduki tingkat trofik tertentu. Nah, sebagai contohnya, tingkat trofik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya menyesuaikan tingkat kompleksitas dari jaring-jaring makanan tertentu. Pada suatu jaring-jaring makanan terdapat organisme yang dapat menempati kedudukan lebih dari satu trofik. Pada jaring-jaring makanan, pada soal dapat ditentukan tingkat trofik setiap organisme sebagai berikut. Trofik 1, rumput, gambar yang pertama. Kemudian trofik 2, kelinci dan rusa. Trofik 3, ada musang dan serigala. Trofik 4, ada serigala dan singa. Sedangkan trofik 5 adalah singa sendiri atau puncak trofik. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu kelinci dan rusa menduduki tingkat trofik 2. Lanjut untuk soal yang ketiga. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Nah, ini ada gambar jaring-jaring makanan. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, peran ulat, burung perenjak, dan burung elang secara berurutan adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa lihat di sini adalah jaring-jaring makanan antara tanaman padi, bunga sepatu, itu berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tikus, belalang, ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena memakan produsen secara langsung. Sedangkan katak, burung perenjak, dan ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena memakan konsumen tingkat 1. Ular juga dapat berperan sebagai konsumen 3 karena memakan konsumen 2. Burung elang dapat berperan sebagai konsumen 3 dan konsumen 4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi peran ulat sebagai konsumen 1, burung perenjak sebagai konsumen 2, dan burung elang sebagai konsumen 4. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Nah,
rantai makanan berikut yang termasuk rantai makanan perumput adalah, nah, ada dua jenis rantai makanan, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan perumput adalah rantai makanan yang dimulai dari produsen, misal tumbuhan. Contoh rantai makanan perumput adalah dimulai dari tanaman padi, belalang, katak, dan ular. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sementara rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang dimulai dari detritus. Detritus sendiri adalah hancuran jaringan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Contoh dari rantai makanan detritus sebagai berikut. Yang pertama ada potongan daun, kemudian cacing tanah, ayam, musang. Itu merupakan contoh rantai makanan detritus. Yang B juga sama, bangkai hewan, belatung, ayam, ular juga sama. D dan E juga rantai makanan detritus karena hancuran daun dan serpihan kayu juga termasuk detritus. Lanjut untuk soal yang kelima. Di ekosistem sawah terjadi jaring-jaring kehidupan seperti berikut ini. Bisa diperhatikan gambarnya, ada padi, tikus, alap-alap, garangan, burung pipit, dan pengurai. Organisme yang dapat menduduki tingkat trofik kedua adalah, nah, organisme yang dapat menduduki tingkat trofik 2 adalah konsumen primer. Jadi jawaban di sini yang paling benar adalah yang D, burung pipit dan tikus. Jadi konsumen primer ini adalah konsumen yang memakan produsen atau tingkat trofik 1 secara langsung. Jadi berdasarkan jaring-jaring kehidupan pada soal, organisme yang berperan sebagai produsen kan adalah tanaman padi. Sementara itu yang berperan sebagai konsumen primer atau tingkat trofik 2 adalah burung pipit dan tikus. Sementara itu garangan dan burung alap-alap merupakan organisme yang berperan sebagai konsumen sekunder atau tingkat trofik 3. Burung alap-alap juga dapat berperan sebagai konsumen tersier atau tingkat trofik 4. Adapun pengurai adalah organisme yang berperan sebagai menguraikan zat sisa dari makhluk hidup lain seperti bakteri dan jamur. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar piramida ekologi di samping. Berdasarkan piramida ekologi tersebut, energi yang diterima oleh konsumen sekunder adalah sebesar berapa? Nah, di sini bisa dilihat piramida ekologi di bagian bawah tertera 7000 kilokalori. Nah, kita ingat energi berpindah dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik yang lainnya. Namun tidak seluruh energi dapat dimanfaatkan. Jadi energi akan mengalami perpindahan dari satu organisme ke organisme yang lainnya hanya berkisar 10%. Jadi, jika energi yang terdapat pada tingkat trofik 1 atau produsen yang paling bawah itu 7000 kilokalori, maka energi yang berpindah dari tingkat 1 ke tingkat 2 atau tingkat trofik kedua atau konsumen primer yaitu 10% dari 7000 kilokalori atau berkurangnya sekitar itu. Jadi sebesar 700 kilokalori. Selanjutnya, energi yang berpindah ke tingkat trofik 3 atau konsumen sekunder juga akan mengalami penurunan sebesar 70 kilokalori. Sedangkan energi yang berpindah ke tingkat trofik 4 atau konsumen tersier sebesar 7 kilokalori. Sedangkan energi yang berpindah ke tingkat trofik 5 adalah konsumen
atau konsumen kuartener sebesar 0,7 kilokalori. Kita lanjut untuk soal yang ke-7. Ini jawabannya yang C ya, 70 kilokalori. Karena konsumen tingkat 2. Nomor 7. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Nah, di sini ada satu kotak yang kosong diberi label P. Nah, di sini pertanyaannya adalah hewan P yang dapat melengkapi jaring-jaring makanan tersebut beserta perannya adalah. Nah, dalam jaring-jaring makanan tersebut, wereng coklat dan ulat berperan sebagai konsumen primer karena memakan padi. Kemudian, hewan P yang tepat untuk melengkapi jaring-jaring makanan tersebut, siapa yang bisa memakan ulat maupun wereng coklat? Yaitu yang D, laba-laba. Karena di sini laba-laba berperan sebagai konsumen sekunder, yaitu konsumen yang memakan konsumen primer. Sementara itu, katak dan kadal merupakan hewan pemakan serangga kecil. Tetapi katak dan kadal tidak mungkin dimakan oleh burung pipit atau burung kecil. Jangkrik dan walang sangit merupakan konsumen primer karena termasuk hewan pemakan tumbuhan. Maka jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi untuk melengkapi label P tersebut adalah laba-laba. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut soal yang ke-8. Di situ tertera daur fosfor. Nah, ada label X. Nah, pada bagian yang ditunjuk oleh huruf X berlangsung proses apa? Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Pengubah fosfat organik dari organisme yang telah mati menjadi fosfat anorganik. Nah, penjelasannya, di alam fosfor terdapat dua bentuk, yaitu fosfat organik dan fosfat anorganik. Fosfat organik terdapat di dalam tubuh tumbuhan dan hewan, sedangkan fosfat anorganik terdapat dalam tanah dan air. Fosfat organik yang terdapat di dalam tubuh tumbuhan maupun hewan yang telah mati akan mengalami proses penguraian oleh dekomposer sehingga berubah menjadi fosfat anorganik atau yang disebut huruf X tersebut. Fosfat anorganik terbentuk termasuk salah satu unsur hara yang akan diserap oleh akar tumbuhan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut untuk soal yang ke-9, perhatikan gambar siklus air berikut. Nah, itu ada siklus hujan, terjadinya hujan. Berdasarkan siklus tersebut, proses yang terjadi pada bagian label nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah. Nah, ini ada daur air. Nomor 1 sudah jelas ya, itu ada air di laut, di daratan, di sungai, maupun tanaman yang menguap ke angkasa atau ke atmosfer menjadi awan. Proses penguapan air tersebut melalui evaporasi dan transpirasi. Kemudian evaporasi merupakan proses penguapan pada air permukaan di laut, daratan maupun sungai. Sedangkan transpirasi merupakan proses penguapan air pada makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi titik-titik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk
hujan, salju, es, dan kabut. Nah, angka 2 ini menunjukkan proses presipitasi. Selanjutnya, air meresap ke dalam tanah. Di dalam tanah, air dapat bergerak secara vertikal ataupun horizontal, sehingga air tersebut mengalir ke pinggir dan menjadi aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai. Proses ini disebut infiltrasi atau label 3. Air bergerak di atas permukaan tanah berdekatan dengan aliran utama. Makin landai suatu tempat, maka makin sedikit pori-pori tanahnya, sehingga aliran permukaan semakin besar. Sungai-sungai bergabung satu dengan yang lainnya membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan ke sekitar aliran sungai menuju laut. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Label 1 evaporasi, label 2 turunnya hujan atau presipitasi, dan label 3 adalah infiltrasi. Lanjut untuk soal yang ke-10, perhatikan daur karbon berikut. Jadi perhatikan gambarnya. Proses yang berlangsung pada bagian yang ditunjuk huruf M dan N secara berurutan adalah, ini gampang sekali jawabannya, yang D, M dan N. Penjelasannya, CO2 di udara dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Sebagai contoh, proses pembakaran pada kegiatan industri atau pabrik yang menghasilkan CO2. Proses pembakaran pada kegiatan industri ditunjukkan oleh huruf M. Selain itu, CO2 juga dapat dihasilkan dari pernapasan makhluk hidup seperti kelinci. Sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati akan didekomposisi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan beberapa jenis jamur. Dari proses dekomposisi ini akan dihasilkan CO2. CO2 di udara selanjutnya dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis sehingga akan menghasilkan oksigen. Proses fotosintesis ditunjukkan oleh huruf N. Oksigen tersebut akan digunakan kembali oleh manusia, hewan, serta tumbuhan untuk bernafas. Selain itu, oksigen yang ada di udara juga dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan industri, yaitu untuk proses pembakaran. Dengan demikian, proses yang berlangsung pada bagian M dan N secara berurutan adalah pembakaran dan fotosintesis. Demikian untuk pembahasan uji kompetensi 2. Terima kasih.